Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani dengan NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal bagian A, pertanyaan ini berhubungan dengan drama perilaku konsumen Anda. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan judul drama perilaku konsumen Anda. Judul drama kami yaitu negosiasi. Soal yang kedua, coba saudara deskripsikan secara ringkas isi drama perilaku konsumen Anda. Jawabannya, deskripsi drama kami tentang negosiasi di mana ada dua penjual menawarkan produk kecantikan kepada 3 konsumen, di mana di situ terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, berapa orang yang terlibat dalam drama yang Anda buat dan berapa lama durasi drama perilaku konsumen Anda? Jawabannya ada 5 orang yang terlibat dalam drama kami. Durasi drama kami yaitu 7 menit. Soal yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang dapat Anda dapatkan dari drama perilaku konsumen yang Anda buat? Jawabannya, manfaat pelajaran yang kami dapatkan menciptakan suatu jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk dapat mencapai tujuan masing-masing. Adanya saling pengertian di antara masing-masing pihak yang bernegosiasi mengenai kesepakatan yang akan diambil dan dampaknya bagi semua pihak. Soal yang kelima, teori-teori apa yang Anda gunakan dalam membuat drama perilaku konsumen Anda? Jelaskan mengapa Anda menggunakan teori tersebut. Teori tentang negosiasi yaitu perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilalui adalah perencanaan dan persiapan. Tahap kedua adalah menentukan sebuah aturan. Tahap selanjutnya adalah penjelasan. Yang terakhir, tawar-menawar dan penyelesaian masalah, penutupan dan implementasi. Hal yang membuat kami membuat teori tersebut ialah dimana supaya konsumen dan penjual masing-masing dapat mendapatkan keuntungan. Soal bagian B, pertanyaan ini berkenaan dengan video di bawah ini. Sebutkan dan jelaskan topik yang dibicarakan di ketiga video di atas. Yang kedua, sebutkan nama pembicara ketiga video di atas. Yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di ketiga video di atas. Yang keempat, manfaat dan pelajaran apa yang Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas. Jawabannya, video pertama pembicara Alex Fahrur Riza SE SC. Consumer perception atau persepsi konsumen. What is consumer perception? The selection, organization, and interpretation of marketing and stimuli into a current pictures. Kemudian seperti kita ketahui bahwa adanya persepsi itu terbentuk dari adanya sebuah stimulus, di mana stimulus di dalam marketing disebut dengan marketing stimuli. Jadi yang disebut dengan marketing stimuli itu adalah seluruh komunikasi atau stimulus fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Itu yang disebut dengan marketing stimuli. Stimuli tersendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada stimulus primer dan stimulus sekunder. Stimulus primer ini terkait dengan produk itu sendiri dan komponen-komponennya mulai dari kemasan, konten produk, properti fisik, dan sebagainya. Sedangkan untuk stimulus sekunder merupakan stimulus tambahan yang memang diklit oleh marketer seperti desain komunikasi, yang dimana desain komunikasi ini di dalamnya terdiri dari kata-kata, gambar, simbol, harga, outlet atau toko, dan pemasar. Juga marketing itu sendiri merupakan bagian dari stimulus sekunder dan juga pengkomunikasian stimulus sekunder pada konsep produk. Kemudian karakteristik dari stimulus itu sendiri ini didasarkan pada sensori elemen. Sensori elemen ini terkait dengan panca indera manusia. Yang pertama adalah visual, di mana ini akan menciptakan warna persepsi. Yang kedua yaitu auditory
Auditory adalah pendengaran persepsi di mana ini akan menciptakan suara. Kemudian yang ketiga ada olfactory, ini terkait dengan indera penciuman atau smell perception. Jadi menurut penelitian bahwa indera penciuman kita itu memiliki memori yang paling kuat, ini adalah smell perception. Yang keempat ada gustatory, ini adalah indera pengecapan. Jadi di sini kita akan tes perception. Yang terakhir ada namanya tactile. Tactile ini terkait dengan indera peraba atau feel perception. Teori Triune Brain adalah model evolusi otak dalam 3 fase yang diusulkan oleh Paul D. MacLean pada tahun 1990. Fase ini disebut sebagai R complex atau contract, atau juga ada yang menyebutnya otak reptil. Otak reptil ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang mengambil keputusan berdasarkan input dari neokortex dan limbic system. Fase kedua disebut sebagai limbic system. Ini menunjukkan bahwa respon emosional tentang keputusan yang diambil. Fase yang ketiga disebut sebagai neokortex. Ini menunjukkan segala aspek dan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Video kedua, topik yang dibicarakan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor motivasi. Yang kedua, faktor persepsi. Yang ketiga, faktor sikap. Yang keempat, faktor kepribadian. Yang kelima, faktor gaya hidup. Manfaat atau pelajaran yang diperoleh dari video ini yaitu adalah dapat memahami perbedaan berbagai kelompok konsumen. Sebuah produk bisa punya berbagai macam konsumen. Kemudian merancang program marketing yang sesuai, memprediksi tren pasar, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, dan meningkatkan customer service. Video yang ketiga dengan pembicara Fitriah Zalsliah. Topik yang dibicarakan yaitu tentang pengertian perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang pertama faktor budaya, yang kedua sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Selain keempat faktor tersebut, perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi dari stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi produk, promosi, harga, dan saluran distribusi. Soal bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Tugas yang saya kerjakan ada banyak, salah satunya yaitu tugas drama yang berjudul negosiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.